Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Masyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatin Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah seri yang ke-9 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membacakan beberapa penjelasan Syekh tentang syarat-syarat bermanfaatnya syahadat la ilaha illallah. Pada halaman ke-10, Syekh menyampaikan pertanyaan, ma hiya syurutu syahadati an la ilaha illallah allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fihi. Apa itu syarat syahadat la ilaha illallah yang syahadat tersebut tidak akan bermanfaat bagi pengucapnya kecuali dengan terkumpulnya syarat-syarat tersebut padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang telah kita ketahui keutamaannya, di antaranya adalah dia akan menjadi kunci surga bagi seseorang. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat agar kalimat ini benar-benar memberikan manfaatnya, sehingga orang yang mengucapkannya itu benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Dan para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini, maksud mereka adalah syarat-syarat agar syahadat la ilaha illallah ini bermanfaat bagi pengucapnya di akhirat kelak, yang memberikan manfaat bagi dia di akhirat kelak. Adapun manfaat yang diperoleh di dunia, yaitu dengan terjaganya darah dan hartanya, maka hal itu akan diperoleh bagi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga pun orang-orang yang munafik yang ada di zaman Nabi SAW, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya ini, mereka tetap mendapatkan jaminan ini, keselamatan dalam darah dan harta mereka, karena mereka dihukumi dengan hukum secara zahir ketika di dunia ini. Maka yang dimaksud dengan syarat la ilaha illallah ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah itu di akhirat. Taib. Kemudian di sini beliau mengatakan syurutuha sab'atun. Dalam jawaban terhadap pertanyaan ini beliau mengatakan syarat-syarat la ilaha illallah atau syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ada 7. Al-awwalu al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Yang pertama adalah mengilmui maknanya, mengilmui makna syahadat la ilaha illallah, yaitu nafyan wa itsbatan, di mana makna la ilaha illallah ini mengandung penafian dan penetapan. Kita mengetahui bahwasanya syahadat la ilaha illallah ini di sana terdapat penafian, yaitu hak ibadah dari selain Allah tabaraka wa taala. Dan di sini ada penetapan bahwasanya hak ibadah tersebut hanyalah milik Allah subhanahu wa taala. Yang mana dua hal ini, yaitu penafian dan penetapan, para ulama menyebutkannya sebagai rukun la ilaha illallah, rukun dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak akan tegak kalimat la ilaha illallah kecuali dengan penafian dan penetapan, menafikan segala sesembahan selain Allah Ta'ala, atau menafikan, meniadakan segala peribadahan kepada selain Allah Ta'ala, atau meniadakan atau menafikan hak diibadahi ini dari selain Allah Ta'ala, dan itsbat, yaitu menetapkan sesembahan itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Ini maksudnya hak peribadahan itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja, yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja. Nah, sehingga orang yang ingin mendapatkan syahadat, mendapatkan manfaat dari syahadat la ilaha illallah ini di akhirat kelak, maka dia harus memahami
ini makna kalimat la ilaha illallah tersebut, dan yang paling utama dari makna tersebut adalah tentang rukun kalimat la ilaha illallah tersebut, yaitu tentang penafian dan isbat yang ada di dalam kalimat tersebut. Atsani, ini rukun yang syarat yang kedua, asyartu tsani istiqanul qalbi biha, yaitu keyakinan hati terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut, di mana hati kita harus meyakini tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah tersebut. Atsalitsu, dan yang ketiga adalah al-inqiyadu laha zahiran wa batinan, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah tersebut secara lahir dan secara batin. Yang dimaksud dengan al-inqiyad, sebagaimana nanti akan diterangkan dalam perincian syarat-syarat ini, adalah ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Karena ini merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, di mana seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia harus tunduk kepada Allah taala dalam perintah dan larangan-larangannya. Ar-rabi'u, yang keempat adalah al-qabulu laha, menerima kalimat la ilaha illallah tersebut, fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha, maka dia tidak menolak sedikit pun dari kelaziman kalimat la ilaha illallah tersebut dan konsekuensinya. Dia tidak menolak yakni sedikit pun dari tuntutan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Dia menerima sepenuhnya. Kemudian al-khamisu, syarat yang kelima adalah al-ikhlasu fiha, ikhlas di dalam syahadat la ilaha illallah tersebut. Kata para ulama, yaitu ikhlas di dalam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah tersebut. Dia mengucapkannya bukan karena ingin mendapatkan yakni bagian-bagian dunia, tidak pula mengucapkannya karena ingin dianggap sebagai seorang yang yakni baik dan seterusnya karena riya, tetapi dia mengucapkannya semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengucapkan tersebut, seseorang harus ikhlas sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak sebagaimana orang-orang yang munafik, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk menutupi kekufuran mereka. Nah, as-sadisu asidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat. Yang keenam adalah asidqu, yaitu kejujuran, min samimil qalbi, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan disertai dengan hatinya juga ini meyakini dan membenarkan kalimat la ilaha illallah tersebut. La bil lisani faqat, tidak dengan lisannya saja. Ya, tidak seperti halnya orang-orang munafik yang dalam lisan mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam hatinya ternyata ini mengingkari makna atau mengingkari atau mendustakan kalimat la ilaha illallah tersebut. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah agar mendapatkan manfaat darinya, maka dia harus jujur dalam mengucapkannya, dalam artian harus ada kesesuaian antara lisan dengan hati. Dia mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pembenaran dalam hatinya. Nah, as-sabi'u, yang ketujuh adalah al-mahabbatu laha wa li ahliha, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah tersebut dan mencintai orang-orang yang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dan berpegang teguh dengannya. Wal muwalatu wal muadatu li ajliha, dan mengadakan yakni al muwalah, kecintaan, loyalitas, dan juga muadah, yaitu permusuhan, li ajliha, dikarenakan kalimat la ilaha illallah tersebut. Maksudnya sikap dia, wala wal bara'nya dia, sikap cinta dan bencinya dia yang dijadikan patokan dalam hal sikap cinta dan bencinya dia adalah kalimat la ilaha illallah, bukan sesuatu yang lain, bukan sesuatu urusan dunia, tetapi yaitu karena la ilaha illallah. Maka dia mencintai siapa saja orang-orang yang yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengamalkannya, ya, dan mencintai kalimat la ilaha tersebut, ya. Dan dia membenci orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah, orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Ini adalah al-wala' wal bara', yaitu bersikap cinta dan benci, ya, dikarenakan kalimat la ilaha illallah, bukan karena hal yang lain. Inilah 7 syarat yang menjadi syarat bermanfaatnya kalimat la ilaha illallah
di akhirat kelak. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya dengan menjelaskan tentang dalil-dalil dari masing-masing syarat tersebut. Maka beliau perinci tentang dalil-dalilnya. Yang pertama beliau mengatakan, ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitabi wa sunnah. Apa dalil disyaratkannya ilmu dari Alkitab dan Sunnah? Yani sebutkanlah dalil dari kitab dan as-sunnah tentang syarat yang pertama, yaitu ilmu yang di dalam bersyahadat la ilaha illallah. Maka di sini beliau menyampaikan jawaban, qaulullah ta'ala illa man syahida bil haqqi ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun. Yaitu firman Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran. Ay bila ilaha illallah, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana diterangkan oleh ahli tafsir. Bil haqqi, yaitu dengan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka dalam keadaan mengetahui, yaitu kalimat la ilaha illallah tersebut. Ayat ini ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, ada awalnya, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala mengatakan, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah Ta'ala tidaklah menguasai syafaat, ya, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan hak, dengan la ilaha illallah, sedangkan mereka mengetahui. Tentang ayat ini para ulama menjelaskan bahwasanya syafaat di akhirat nanti, ya, tidak akan ada kecuali dengan izin Allah Ta'ala, karena syafaat semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala, dan tidak akan ada kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya. Tidak akan ada syafaat tersebut kecuali untuk orang yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, yaitu penjelasan bahwasanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah siapa? Yaitu orang yang mereka bersaksi dengan kebenaran, yaitu dengan la ilaha illallah, sedangkan mereka mengetahui. Maka para ulama mengatakan bahwasanya syafaat di akhirat nanti akan ada, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua syarat, yaitu dengan izin Allah Ta'ala, karena semua syafaat milik Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah syafaat tersebut hanya untuk, atau diberlakukan hanya untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini kita tahu bahwasanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah tersebut ternyata memiliki syarat bahwasanya dia harus mengucapkannya dengan mengetahui kalimat la ilaha illallah tersebut. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Diterangkan oleh Syekh di sini, biqulubihim ma'na ma nataqu bihi bi alsinatihim. Itu mereka mengetahui dengan hati-hati mereka makna apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, dalam artian mereka ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mereka memahami maknanya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, yaitu memahami bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini mengandung penafian dan itsbat, mengandung peniadaan, yakni hak peribadahan dari selain Allah Ta'ala, dan mengandung penetapan bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja. Wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua dari hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja, dakhala al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini kita lihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah tersebut bagi orang yang mengucapkannya, ya, dan mati membawa kalimat la ilaha illallah tersebut, dia akan masuk surga, yaitu dengan kondisi dia mengetahui kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka al-ilmu bima'na la ilaha illallah, yang mengetahui makna la ilaha illallah merupakan salah satu syarat agar seseorang bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah tersebut di akhirat. Hadis ini
diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana disebutkan dalam catatan kakinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma dalil ishtirati al-yaqini min al-kitab wa sunnah? Apa dalil pensyaratan al-yaqin dari Alkitab dan As-Sunnah? Ya. Sekarang Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang dalil syarat yang kedua, yaitu al-yaqin. Maka beliau menjelaskan, yaitu qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ila qaulihi ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak merasa ragu. Ya. Kalimat thumma lam yartabu, tidak merasa ragu. Ya, ini merupakan ketiadaan keraguan dalam hati mereka tentang keimanan mereka. Ini merupakan kelaziman, konsekuensi dari adanya keyakinan dalam diri mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kalimat tersebut. Ini menunjukkan kalau dalam hati mereka ada keyakinan. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat innama, yang di sini kata para ulama dia memberikan faedah hasr, pembatasan. Ini bahwasanya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka orang-orang yang keimanannya mereka itu adalah dibangun di atas keyakinan. Keimanan mereka dibangun di atas keyakinan. Maka nyata dari ayat ini bahwasanya al-yaqin merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Baik, ila qaulihi ulaika humus shadiqun, sampai kepada firman Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, wa qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannata. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juga. Rasulullah SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Wa anni rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Kalimat ini ma'asyiral ikhwah, Rasulullah SAW mengucapkannya setelah terjadi sebuah mukjizat di antara beberapa mukjizat Rasulullah SAW, yaitu diterangkan dalam kelengkapan hadis tersebut bahwasanya ketika perang Tabuk, ya, para sahabat itu kehabisan bahan makanan, tinggal sedikit, dan mereka itu merasa kelaparan, ya, ketika itu. Maka para sahabat banyak yang memberikan saran kepada Rasulullah SAW untuk menyembelih sebagian dari onta-onta mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan dan bisa mendapatkan minuman ataupun minyak untuk mereka menggunakannya di dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memberikan saran yang lain. Umar bin Khattab mengatakan yang maknanya, seandainya engkau mengizinkan mereka menyembelih onta-onta mereka, maka akan berkurang tunggangan kita. Maka Umar bin Khattab memberikan saran, bagaimana seandainya Anda memerintahkan para sahabat seluruhnya untuk mengumpulkan sisa makanan mereka, dikumpulkan menjadi satu, dan engkau mendoakan, engkau berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan barokah dalam makanan tersebut. Ya, maka Rasulullah SAW pun menyetujui sarannya Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengumpulkan makanan mereka, dikumpulkan, diletakkan pada satu wadah, ya kan. Yang kemudian Rasulullah SAW mendoakan barokah kepadanya, lalu memerintahkan seluruh para sahabat untuk memenuhi wadah makanan mereka dari makanan yang telah dikumpulkan tersebut. Sehingga Masya Allah, muncul di sini mukjizat dari Allah Ta'ala, di mana setiap sahabat yang memasukkan makanan ke dalam kantong-kantong mereka bisa memenuhinya dari makanan yang dikumpulkan tersebut, dan seluruh para sahabat memenuhi kantong-kantong makanan mereka, dan masih ada sisa dari itu. Maka ketika nampak
ini mukjizat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Ta'ala dengan dua kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan ghaira syakin fihima, dalam keadaan tidak merasa ragu terhadap dua kalimat tersebut, illa dakhalal jannata, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, kembali di sini Rasulullah SAW menyatakan, ya, dia akan masuk ke dalam surga, merupakan salah satu keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Tetapi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan atau memberikan syarat bahwasanya orang yang menjumpai Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah tersebut akan masuk ke dalam surga ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut ghairu syakin fihima, tanpa ada keraguan terhadap dua kalimat tersebut. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya al-yaqin merupakan syarat kalimat la ilaha illallah. Demikian pula sabda beliau, qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah, man laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa saja yang engkau jumpai wahai Abu Hurairah dari belakang tembok ini atau dari belakang kebun ini, yang dia mengucapkan atau bersaksi bersyahadat alla ilaha illallah dengan dalam keadaan hatinya itu yakin terhadap kalimat tersebut, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah kabar gembira kepadanya berupa surga. Ini juga sama. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan sebuah syarat, ya, agar dia bisa mendapatkan surga ketika mengucapkan la ilaha illallah adalah mustaiqinan biha qalbuh, hatinya yaitu yakin terhadap kalimat la ilaha illallah tersebut. Kilahuma fis sahih. Kedua hadis ini disebutkan dalam sahih, yaitu sahih Muslim rahimahullah taala. Inilah dua dalil atau dua di antara syarat la ilaha illallah taala, syarat la ilaha illallah dan dalil-dalilnya yang kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.